Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Renungan Harian Agama Buddha. Ada seseorang yang terlahir di dunia untuk kesejahteraan banyak makhluk, untuk kebahagiaan banyak makhluk, timbul dari welas asih terhadap dunia, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Siapakah orang itu? Beliau adalah Sang Tathagata, Buddha yang maha mulia, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Renungan berikutnya. Seorang awam mengetahui perasaan menyenangkan, menyakitkan dan netral. Dan demikian pula dengan siswa utama yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi apakah yang menjadi pemisah, pembagi dan perbedaan di antara mereka? Bila seorang awam tersentuh suatu perasaan menyakitkan, ia gelisah dan bersedih, meratap, memukuli dadanya, menangis dan putus asa. Oleh karena itu ia mengalami satu perasaan jasmaniah dan satu perasaan batiniah. Ia bagaikan seorang yang terluka oleh sebatang anak panah, dan setelah luka yang pertama, ia terkena oleh anak panah yang kedua. Ia akan mengalami perasaan-perasaan yang disebabkan oleh kedua anak panah itu. Dan demikianlah dengan seorang awam. Setelah tersentuh oleh satu perasaan menyakitkan, ia terus menolak dan kesal terhadapnya. Dan dengan begitu, suatu kecenderungan yang kuat dari penolakan dan kekesalan timbul. Di bawah pengaruh perasaan menyakitkan itu, ia lalu beralih menikmati kesenangan hawa nafsu. Dan mengapa ia berbuat begitu? Karena seorang awam tidak mengetahui cara pelepasan lain dari perasaan menyakitkan, kecuali dengan menikmati kesenangan hawa nafsu. Lalu dalam menikmati kesenangan hawa nafsu, satu kecenderungan yang kuat untuk menikmati perasaan menyenangkan timbul. Ia tidak mengetahui bagaimana adanya muncul dan lenyapnya perasaan-perasaan itu, pemuasannya, bahayanya, atau pelepasan darinya. Dalam kekurangan pengetahuan, kecenderungan yang kuat terhadap ketidaktahuan tentang perasaan netral timbul. Maka apakah ia merasakan satu perasaan menyenangkan, menyakitkan ataupun netral? Ia merasakan seperti seseorang yang terbelenggu oleh perasaan tersebut. Ia terbelenggu oleh kelahiran, usia tua dan kematian, oleh penderitaan, keluh kesah, sakit, kesedihan, dan keputusasaan. Aku Tathagata menyatakan bahwa ia terbelenggu oleh penderitaan. Namun bila siswa utama yang telah mendapatkan petunjuk tersentuh suatu perasaan menyakitkan, ia tidak gelisah, bersedih hati atau mengeluh. Ia tidak memukuli dadanya dan menangis, tidak juga putus asa. Hanya satu jenis perasaan yang dialaminya, satu perasaan jasmaniah dan bukan perasaan batiniah. Ia bagaikan seorang yang terluka oleh sebatang anak panah, tetapi tidak terkena oleh anak panah lain yang mengikuti anak panah pertama. Dan demikianlah dengan siswa utama yang telah mendapatkan petunjuk. Setelah tersentuh oleh perasaan menyakitkan itu, ia tidak menolak ataupun kesal terhadapnya. Dan dengan begitu tidak ada kecenderungan yang kuat terhadap penolakan atau kekesalan timbul. Oleh karena itu, sebagai akibat dari perasaan menyakitkan, ia tidak beralih untuk menikmati kesenangan hawa nafsu.
Dan mengapa tidak? Karena ia mengetahui satu perasaan dari perasaan menyakitkan, selain dengan menikmati kesenangan hawa nafsu. Lalu dengan tidak menikmati kesenangan hawa nafsu, kecenderungan yang kuat untuk menikmati perasaan menyenangkan tidak timbul. Yang mengetahui sebagaimana adanya, muncul, dan lenyapnya perasaan-perasaan itu, pemuasannya, bahayanya, dan pelepasan darinya. Dengan mengetahui ini, kecenderungan yang kuat terhadap ketidaktahuan tentang perasaan netral tidak timbul. Jadi apakah ia merasakan satu perasaan menyenangkan, menyakitkan, ataupun netral? Ia merasakannya seperti seorang yang terbebas darinya. Ia terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian, dari penderitaan, keluh kesah, sakit, kesedihan, dan keputusasaan. Aku Tathagata nyatakan bahwa ia terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadhu, sadhu, sadhu.